Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat kreatif dimanapun kamu berada. Kembali saya Fitriani Rahman menemani belajar di RRI spesial Guru Keliling, dan kita akan mengunjungi adik kita Muhammad Renaldi dan juga adik Fitri, dan kita akan bersama dengan ibu gurunya Ibu Sri Rahayu Alam. Jangan kemana-mana, kita langsung ke tempatnya. Inilah program RRI. Guru mendatangi siswa di rumah selama pandemi COVID-19. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Aldi. Pagi. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Dan doanya dipimpin sama Aldi. Bisa kan? Ya, coba berdoa dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. oke, sekarang saya gunakan ini dulu sebelum belajar. Coba tangannya lagi. Ya, Nah, sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Aldi sudah kenal Ibu toh? Iya. Sekarang kita mulai materi tentang teks eksposisi. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya ke Aldi dulu, apa Aldi pernah mendengar atau pernah melihat tentang teks eksposisi? Tentang Teks eksposisi. eksposisi Apa Aldi pernah dengar atau belum? belum. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Ibu akan jelaskan secara garis besarnya saja pengertian dan tujuan dari teks eksposisi. Oke? Dengar baik-baiknya? Oke. Sekarang, pengertian teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang bersifat mengajak Ngajak. dan berisi tentang informasi atau pengetahuan yang ditulis secara rinci atau singkat, padat, dan jelas. Sampai sini mengerti? Atau Ibu mau ulang lagi? Ya. Hah? Bagaimana? Ulang atau? Ulang saja. Ulang satu kali lagi, nah? Nah, karena Ibu sebentar akan tanya Aldi kembali, oke? Ya, ingat, dengar baik-baik. Pengertian teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang bersifat mengajak dan berisi tentang pengetahuan atau informasi yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Oke, sekarang Ibu lanjut lagi nah, yang kedua. Sekarang tujuan teks eksposisi. Tujuannya sekarang, tadi kan pengertiannya. Ya, dengar baik-baik. Nah, tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi
tertentu supaya dapat menambah ilmu bagi pembacanya, sehingga para pembaca akan mendapatkan pengetahuan ataupun informasi yang dibutuhkan secara akurat. Ulang lagi, secara singkat, padat dan jelas. Oke? Padat dan jelas. Ya. Mau diulang lagi atau sekarang Ibu mau tanya? Sekarang kan secara garis besarnya saja Ibu jelaskan. Sekarang Ibu mau tanya ke Aldi. Apa yang bisa Aldi tangkap dari yang Ibu jelaskan tadi? Itu yang tadi. Ya, coba Ibu tanya. Menurut Aldi, apa itu pengertian dari teks eksposisi yang Aldi tahu, yang pernah Aldi dengar tadi? Apa? Teks eksposisi adalah, ikut Ibu coba. Teks eksposisi adalah Suatu teks yang bersifat suatu teks yang bersifat mengajak dan apa? Berisi tentang informasi dan dan ataupun pengetahuan yang ditulis secara apa tadi? rinci. Iya, singkat, padat, dan jelas. Oke, sekarang Ibu mau memberi tugas ke Aldi. Ya, Aldi tulis jenis eksposisi proses. Nah, setelah Aldi menulis, Ibu harap Aldi membacanya lagi kembali. Oke? Bisa? Bisa dong. Oke, ini nak. Ini ditulis nak. Dari sini sampai ke sini. Oke? Iya. Jadi dimulai dengan proses menulis ya Bu ya? Iya. Iya. Ini mungkin untuk menambah informasi dan pengetahuannya ya? Iya. Dan melatih juga sensor motoriknya. Iya. Dari Aldi. Mana? Dari sini ya? Oh, di sini ya. Iya. Sudah ya. Ya, bos. Iya, dari sini judulnya dulu. Ya, jadi saat ini Aldi menuliskan tentang Teks eksposisi. teks eksposisi. Jadi ini kan kalimat mengajak ya, Ya. yang lebih detail, singkat, jelas dan padat nantinya. Dan rupanya juga Aldi sudah mulai paham dan sekarang lagi menuliskan beberapa materi tentang hal ini. Sebenarnya pelajarannya memang baru dimulai Bu ya, atau memang di proses daring juga sering dilakukan? Iya, proses dari tidak ada. Daring. Iya. Oh iya, ini kalau proses daringnya ya sesuai KD-nya yang saya ajarkan. Dan sekarang itu KD-nya itu yang teks eksposisi, mengenai teks eksposisi. Jadi harus sesuai KD yang ini. Iya. Ya, dari tadi ini kan Aldi sudah mencoba menuliskan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini eksposisi ya. Apa Ya, tadi? teks Eksposisi. Oke, dan di sini kan kalimatnya mengajak Bu ya. Ya, Jadi memang yang diajarkan di sini adalah kalimat mengajak itu. iya. Dalam bentuk biasa pendidikan yang menyangkut lingkungan atau kesehatan bisa juga. Bisa contohnya seperti apa itu dulu? Kalau contohnya tentang lingkungan sekolah, misalnya tumbuhan, tentang singkong, proses pembuatan singkongnya itu dijelaskan secara detail. Kan teks eksposisi ini kan ada beberapa jenis, ada jenis definisi, pengertiannya, prosesnya, terus definisi pertentangan. Gitu. Jadi sekarang yang saya ajarkan adalah contoh dari definisi proses. Definisi Proses. Oke. Teks eksposisi proses. Jadi nanti dia akan masuk ke bagaimana membuat sesuatu begitu ya. Prosesnya kan kayak singkong. Dipanen dulu. Bagaimana proses menanamnya juga begitu ya. Oke. Seperti itu. Seperti itu.
Dan kelihatannya Aldi sangat respon ya. Kalau di sekolah Aldi selama ini Bu sudah pernah ketemu sebelumnya Kak? Sudah, Ibu? saya guru bahasa Inggrisnya dulu. Oh, kan iya. Tiap tahun kan di rolling. Ya. Sekarang saya pegang bahasa Bahasa Indonesia Indonesia. lagi. Ya. Nah, selama belajar Aldi bagaimana tanggapannya Bu? Kalau menurut saya Aldi mempunyai respon yang sangat baik menurut saya karena setiap pelajaran yang saya berikan dia selalu menangkapnya dengan baik. Oke. Yang penting ya dijelaskanlah secara berulang 2 atau 3 kali. Ya, jadi memang harus perlahan-lahan Iya. ya, butuh kesabaran Bu ya. Iya. Oke. Iya. Menulis itu agak lambat ya Aldi ya. Iya. Baik. Tapi waktu dulu yang saya waktu ajar bahasa Inggris Heeh. agak cepat, makanya mungkin karena Lama nggak di rumah. belajar, nggak menulis. Iya, karena baru kali ini kita melakukan home visit ya, Iya. kunjungan ke rumah siswa. Gitu. Ya ini Aldi lagi masih terus menulis. Ada kesulitan Aldi? Tidak. Tidak. Oke. Iya. Nah kalau misalnya dalam proses mestinya untuk terapi mereka yang tunadaksa Ibu kira-kira Ada kalau di sekolah ada fisioterapi. fisioterapi Di sana ya. mereka bisa melakukan terapi bagi yang ingin. Oke. Jadi selama di rumah Aldi belajar terus ya Aldi? Iya. Ya lewat handphone ya Aldi ya? Ya, apa yang sulit? Kelihatannya yang sulit di mana Bu? Lambat nih menulis Aldi. Aldi semangat. Lama belajar di rumah ya. Agak lama tidak menulis ini Aldi ini. Saya kalau dilihat apa ya, semangatnya Aldi belajar cukup tinggi. Paling rajin, murid paling rajin. Iya, mantap. Iya. Memang butuh ini semangat. Makanya jadi sayang sekarang tidak ketemu guru ya Aldi ya. Sudah rindu juga Aldi ruang kelasnya. Iya. Ini sahabat kreatif kita bisa menyaksikan juga sekaligus melihat langsung ya di rumah Aldi, proses Aldi mengisi tugasnya. Tugasnya saat ini adalah menuliskan menuliskan materi pelajarannya untuk dipindahkan ke buku. Dan Aldi sangat antusias dan kelihatannya sangat semangat nih ya, tentunya melihat perkembangan yang ada. Ini sudah menuliskan seperti apa kira-kira yang akan dibuat oleh Aldi dalam pelajaran kali ini. Dia akan menjelaskan apa ya, kan ini kan lagi yang proses, eksposisi proses. Iya. Seperti apa nih? Masih serius Aldi. Iya. Masih terus kelihatan tekun. Tadi ibu gurunya juga bilang bahwa Aldi ini termasuk siswa yang sangat rajin, ya, cepat tanggap, sangat mudah merespon. Jadi memang kalau proses pendidikannya tidak sulit ya, ketika ketemu dengan adik-adik kita yang meskipun berkebutuhan khusus, tapi sangat mudah untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ini dia sudah hampir. Oke, Aldi sudah selesai. Sudah selesai. Nah, sekarang Aldi baca apa yang Aldi telah tulis. Oke?
Ikut contohnya. Sebesar berapa? Untuk membuat masker kentang, campur 3 sendok makan air kentang dengan 2 sendok makan madu. Aduk hingga merata. Oleskan ke wajah dan leher. Biarkan selama 10 menit hingga 15 menit atau sampai mengering, dan kemudian cuci bersih. Tunjukkan dulu tulisannya. Boleh ditunjukkan tulisannya, Pak. Hasil dari Iya, ada tulisannya Aldi. Iya. Sudah dibacakan juga. ya. Sudah tahu caranya itu kentang tadi diapakan Aldi? Sudah. Itu ditanya ditanya tadi. Ya. Sudah simpan. Nah, sekarang Ibu terakhir mau menjelaskan, ya. Itu tadi yang Aldi bacakan adalah contoh dari teks eksposisi yang proses. Eksposisi yang proses dalam bentuk proses. Nah, di sini kan dijelaskan proses membuat masker dari kentang. Jadi ini prosesnya, itu yang Aldi tulis adalah proses pembuatan masker dari kentang. Jadi ini adalah termasuk contoh dari teks eksposisi proses. Ya, jadi pada dasarnya Aldi sudah paham ya bahwa proses itu berarti ada yang berlangsung, sementara berlangsung ya. Iya, jadi sudah dipahami dan nampaknya Aldi cepat mengerti dengan apa yang sudah disampaikan. Bagaimana Aldi? Perasaannya didatangi Bu Guru? Enak? Senang? Enak, senang. Oke. Baik, kita pengen bicara juga dengan ibunya. Boleh Bu di sini Bu, kita ngobrol Bu. Apa tadi? Iya. Iya. Di sini silakan. Iya. Ibu, ini ibu siapa namanya? Ibu Niken. Niken. Ibu Niken, Aldi ini anak berapa Bu? Anak yang ke-10 10 dari 9 bersaudara, dari 10 bersaudara. Dari 10 bersaudara. Oh, berarti Aldi bungsu ya? Oke. Nah, dari 10 bersaudara Aldi anak ke-10 dan sekarang sudah masuk kelas 10 juga ya. Kakak-kakaknya pada kemana ini? Pada kerja ya? Pada kerja. Oke. Baik, ini prosesnya. Aldi kan pasti ketahuannya memang sudah ada kebutuhan khusus itu sejak bayi ya. Nah, ketika itu ada ndak yang ibu lihat bahwa ternyata ada potensi lebih cepat dari Aldi, misalnya dia lebih lincah, lebih apa waktu itu ibu? Oh iya, waktu itu kan memang terlambat jalan. Terlambat lahir? Iya, terlambat jalan. Lahirnya enggak dia. Oh enggak. Jalan. Oh, terlambat jalan itu sampai. Terus di situ saya lihat berarti ini anak-anak yang enggak bisa bergerak. Jadi memang lambat jalan awalnya ya. Dari situ itu wajari umur 5 tahun, wajari dia mandiri. Ya. Semua itu serba aku ajari, dia mandi, dia kencing apa pokoknya semua saya ajari dari awal sebelum dia masuk sekolah. Iya. Nah, dari umur 7 tahun saya berpikir kalau dia itu mungkin bisa sekolah seperti teman-teman. Keliling cari sekolah, tidak bisa menerima dia di sekolah normal. Akhirnya teman sarankan bilang bawa saja ke SMP. Jadi saya usahakan masuk ke situ. Ini kan sebenarnya Aldi hanya secara fisik ya yang berkebutuhan khusus ya. Pada dasarnya kemampuan dia memahami juga agak cepat ya. Cuma ininya saja. Iya, karena fisiknya saja. Tapi senang ya Aldi ya sekolah ya. Tetap bermain di luar rumah juga Aldi sama teman-teman. Iya, baik ya. Ya, jadi pada dasarnya Bu tumbuh kembangnya juga bagus ya Bu ya. Alhamdulillah gitu. Iya. Baik, ada mungkin yang ingin disampaikan Ibu sehubungan dengan proses pembelajaran yang kami lakukan di sini
kami home visit datang di kesempatan ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kami, mungkin ada kritik, ada saran Terima kepada kasih kita. sekali Iya. sudah membantu datang ke sini. Iya. Karena supaya dia lebih tahu lah kita sebagai seperti itu. Iya, kita ingin memberi support dan semangat buat Aldi ya. Senang begitu. Baik nih, sahabat kreatif, kita baru saja mengikuti proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema eksposisi, khususnya eksposisi proses bersama dengan Muhammad Renaldi, siswa SLB Negeri 1 Makassar kelas 10. Dan nampak sekali tadi proses pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar. Aldi juga kayaknya sangat antusias, apalagi baru kali ini didatangi sama ibu gurunya. Seneng ya, sudah lama di rumah soalnya, ingin sekali sudah di sekolahnya ya. Rindu sekolah. Sudah rindu sekolah. Saya yakin bukan cuma rindu sekolah, rindu sama kantin sekolah ya, gimana? Baik ya, sobat kreatif, kami akan melanjutkan perjalanan tentunya di adik kita yang selanjutnya bersama dengan Ibu Sri Rahayu Alam. Jangan kemana-mana, tetap di 96,8 MHz Programa 2 RRI Makassar. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Oh, kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Baik sahabat kreatif, saat ini kami sedang berada di rumah adik kita, Ade Fitri dari SLB Negeri 1 Makassar kelas 11. Dan kembali tentunya bersama dengan gurunya Ibu Sri Rahayu Alam. Ya, kita masih di mata pelajaran bahasa Indonesia ya, seperti tadi Aldi. Dan sekarang kita berada sama Ade Fitri. Ade Fitri, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat ya? Iya. Gimana rasanya didatangin ibu guru? Senang. Sudah lama belajar online, jadinya senang didatangin guru. Jadi sudah lama selama pandemi COVID ini tentunya lebih banyak di rumah, tidak kemana-mana ya Fitri ya? Iya. Iya, tinggal di rumah saja. Dan sekarang kita akan mengikuti proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan subtema yang dipilih adalah wawancara. Baik, silakan Ibu Sri dilanjutkan. Ya, terima kasih. Ya. Ya, ayo Fitri. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita masih tetap terapkan protokol kesehatan. Pakai ini dulu. Terus tangannya nak. Iya, coba. Ya, gosok. Iya. Assalamualaikum Fitri. Waalaikumsalam. Ya. Karena ini pertemuan pertama kita, Ibu juga baru ketemu sama Fitri. Ibu akan perkenalkan diri, ya. Iya. Nama lengkap Ibu Sri Rahayu Alam. Biasa dipanggil Ibu Sri. Iya. Ya. Ibu mau tanya siapa namanya Ibu? Ibu Sri Rahayu. Iya, nama pendeknya saja Ibu Sri. Iya. Ya. Fitri mau tahu lebih dalam dengan Ibu Sri? Iya. Mau sentuh? Iya. Iya, coba. Oke. Iya. Sekarang sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan memulai materi hari ini tentang wawancara. Ibu mau tanya ke Fitri, apa Fitri pernah dengar tentang wawancara? Pernah. Coba jelaskan. Bisa jelaskan? Bisa jelaskan? Nanti Ibu perbaiki kalau ada yang kurang. Coba, apa itu wawancara? Berwawancara itu bercerita. Sekarang Ibu akan jelaskan ya. Iya. Ya, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara satu atau dua orang Iya. untuk yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Iya. Oke, bisa dipahami? Iya, bisa. Nah, coba ulang. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang yang bertujuan untuk untuk mendapatkan informasi. informasi. Nah, dalam wawancara ini terdiri dari pewawancara dan narasumber. Iya. Pewawancara, Fitri tahu apa itu pewawancara? Berbicara antara satu dan dua. Ibu akan menambahkan lagi dari yang Fitri sebutkan tadi. Pewawancara itu adalah orang yang memberikan pertanyaan atau mencari informasi. Iya. Mengerti, Jina? Iya, mengerti, Bu. Iya. Sekarang yang ketiga, yaitu narasumber. Kalau ini narasumber, Fitri tahu atau tidak? Narasumbernya? Tidak. Belum. Ya. Ibu jelaskan ya. Iya. Narasumber di sini adalah orang yang memberikan informasi pada saat wawancara. Artinya orang yang diwawancarai. Seperti saat ini Ibu berbicara ke Fitri. Oke. Sekarang Ibu ada tugas. Kita bisa ini contoh wawancara. Fitri bisa menulis? Bisa atau bisa sedikit atau bagaimana? Atau merekam saja ya? Iya. Ada HP-nya Fitri? Ada HP. Bisa. Bu, saya mau merekam wawancaranya supaya dia mendengarkan. Jadi sebentar saya berinteraksi sama Fitri. Oke, sekarang Fitri dengar. Ini adalah contoh wawancara dengan teman sekolah. Ibu di sini jadi Vira. Iya. Oke, sekarang giliran Vira dulu berbicara. Dengar Ibu ya. Vira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sekarang Vira lagi. Bolehkah saya mewawancarai kamu? Boleh. Ya, sekarang giliran Vira lagi. Kamu cita-citanya apa? Cita-citanya jadi guru. Alhamdulillah, sungguh mulia. Sejak kapan kamu mempunyai cita-cita menjadi seorang guru? Mulai waktu TK Aisyah. Oh iya. Terus, kalau boleh tahu, apa alasan kamu ingin jadi guru? Apa alasannya Fitri? Karena dulu kan masih melihat, sekarang kan baru sedikit begini. Iya. Ya. Oh iya. Terus oke, kalau gitu terima kasih kawan atas waktunya. Apa jawabannya Fitri? Sama-sama. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, seperti itu. Itu adalah tadi yang saya lakukan adalah contoh wawancara yang dilakukan antara sesama teman sekolahnya. Oke Fitri, cukup untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita tutup mata pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Coba Fitri berdoa, pimpin doa pulang. Bagaimana? Baca surat
Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Iya. Ya, baru saja kita mengikuti proses pembelajaran bahasa Indonesia untuk subtema wawancara bersama Ibu Sri Rahayu Alam dan adik kita, Adik Fitri. Tadi nampak sekali interaksi bahwa materi wawancara ini sudah cepat dipahami ya. Dan untuk melanjutkan pembelajarannya sudah diberikan juga rekaman proses wawancara yang nantinya akan diulang oleh Adik Fitri di luar proses pembelajaran home visit kita untuk hari ini. Nah, bersama dengan saya saat ini adalah orang tua dari Adik Fitri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Namanya Bu? Namanya Ibu Lia. Ibu Lia. Ibu Lia ini adik kita berapa bersaudara Ibu? 3, Bu. Dia anak pertama. Oh, sulung. Ya, sulung kita. Dan rupanya animonya ya, keinginan besarnya untuk belajar nampak sekali Bu, bahwa ternyata meskipun berkebutuhan khusus tetapi semangatnya luar biasa ini adik kita Fitri ya. Tapi Bu, umur berapa sampai Ibu tahu bahwa adik kita ini berkebutuhan khusus? Dia umur tamat TK, Bu. Oh, karena baru dia ketahuan. sekolah TK dulu masih sekolah umum. Iya. Nanti dia tamat. Begitu dia selalu step terus. Oh, Step, jadi memang panas tinggi itu ya yang menjadi penyebab tinggi. awalnya Bu ya. Iya. Jadi pada dasarnya waktu kecil adik ini tetap melihat begitu Iya, Bu. normal. Normal. Karena dia sempat sekolah di TK normal. Iya, TK maksudnya Indonesia umum. di sini, iya, Iya. TK umum. Jadi sempat jadi perlahan-lahan menjadi hilang penglihatannya Nanti dia karena tamat TK baru demam. itu demam panas. Sampai Tiap step. hari dia step, iya. Oh iya. Jadi itu Akhirnya mengganggu berapa bulan sepertinya. itu lumpuh 4 bulan. Oh, sempat Nggak lumpuh bisa Ibu. bangun, iya, lumpuh. Karena makanan juga tidak bisa masuk. Oh, begitu. Kadang dia minum keluar, makan keluar. Jadi sempat dulu itu kurus sekali. Jadi 4 bulan itu tidak pernah bangun dari tempat tidur. Oh, sempat Lumpuh ngedrop total. sekali. Lumpuh total betul Bu ya. Lumpuh total. Nah, kemudian Tapi masukin ke proses terapi Bu. Sampai kembali alhamdulillah. Iya, macam-macam itu kayaknya di mana orang pintar berobat. Jadi aku pun tuh segala macam lah. Usahanya bagaimana caranya bisa ini. Iya, tapi alhamdulillah ya. Ada orang dulu yang pernah obati itu orang di Parepare. Dan sempat obati ya bisa nih makan. Jadi ada non medis lah waktu itu ya, yang membantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa makan agak ini nih Iya. ada di kekuatan. Mungkin jadi lumpuh itu karena kurang asupan gizi itu ya, barangkali karena tidak ada makanan yang masuk, jadi energi itu berkurang, jadi melemah begitu Bu ya. Tetapi Tidak ada kekuatan. Jangankan berdiri, duduk pun dia tidak sanggup. ini ujian luar biasa untuk orang tua ini. Iya, lama dia ini enggak. Ada 4 bulan itu enggak tidur terus. Tetapi kesabaran orang tua ini juga terjawab ya, sahabat kreatif ya, karena kemudian alhamdulillah Fitri sangat mudah berinteraksi, sangat mampu beradaptasi dengan kondisi yang besar ada. sekali dia punya pemain belajar ini, cuma dia suka lupa kalau ada dia pelajari, kadang dia tidak ingat. Iya, biasa lah. Otaknya juga Mungkin karena efek step kemarin Bu ya, Iya. sampai akhirnya. Tapi yang jelas Kerja di rumah juga dia itu rajin. Oh iya. Suruh menyapu, kadang dia pintar cuci piring. bantu-bantu Ibu ya. Iya, biasa marah sama neneknya, dia bilang enggak coba cuci piring nanti pecat. Nah itu kita sih disuruh mandiri sama guru kok dia. Iya. Keren, Fitri keren. Iya benar. Oh, dia di sebelah kan saya tinggal di sebelah juga. Iya. Kalau dia ke tempat cucian piring, dia lihat cucian piring dia cuci. Kadang dia keluar dari mana Fitri sudah gak cuci kaki piring tak. Insyaallah. Tapi ini masih ada penglihatan Ibu? Masih atau sudah total? Kalau lampu mati dia tahu. Iya kan sudah tapi gambar mungkin enggak nampak. Iya. Kalau mengenal orang enggak lagi. Lihat dia. Tapi bisa sedikit masih ada kelihatan cahaya Fitri? Masih ada. Masih Karena ada. dia masuk kamar mandi juga deksnya lampu. Masih ada lah ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan masih bisa diterapi ya. Masih ada tapi enggak ada gambar. Enggak ada. Cuma cahaya saja. Iya.
Gitu. Karena tadi juga waktu bergeser dari kursi ya, dia tahu bahwa ini dia langsung harus kemana Pokoknya ke sebelah ini, ke warung sebelah dia kuasai. Dia sudah tahu. Enggak seorang lihat kayak orang tidak kayak orang melihat kelihatan dia kalau jalan juga enggak tok meraba. Iya. Enggak meraba dia. Iya, mungkin karena dia sudah terbiasa. Jadi mungkin catatan juga jangan sampai ada yang memindah-mindahkan posisi tempat biasanya ya, sampai dia terlupa menabrak gitu ya. Oke Ibu, mudah-mudahan juga semangatnya Fitri ya. Semangat. Iya, enak sekali karena tadi cita-citanya di guru. Dia sudah mau seperti Bu Sri ini. Amin. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih juga atas tentunya kondisi kita hari ini bisa hadir di tengah-tengah keluarga. Terima kasih banyak Bu Ibu. Susah mengunjungi. Ini kebetulan menjadi program nasional kami untuk home visit bersama dengan guru SLB, setidaknya menyapa adik-adik kita. Karena kami dari survei yang kami dapatkan juga bahwa memang agak sulit ya, ada kita yang berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran daring gitu ya. Makanya kita mencoba dengan program luring. Baik sahabat kreatif, kita sudah mengakhiri perjalanan kita untuk hari ini bersama dengan Ibu Sri Rahayu Alam bersama dua adik kita, tadi ada Muhammad Rinaldi dan juga adik Fitri, dan semoga ini juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Fitriani Rahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kamu dengarkan Belajar di Pro 2 Guru Keliling, hanya di Pro 2 FM, Suara Kreativitas. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Belajar di Pro 2 Guru Keliling.